cuma ada gap di sini. Jadi kita dari kecil tuh kita diajari nih buat hidup sehat, makan 4 sehat 5 sempurna, lalu tidur berkualitas, makan banyak proteinnya, dan seterusnya. Jadi kita udah tahu ilmu-ilmu dasar tentang kesehatan. Lalu ketika kita sakit, kita datang ke dokter gitu. Nah, seharusnya sisi keuangan juga seperti itu. Kita seharusnya punya prinsip-prinsip dasar, pengetahuan dasar tentang keuangan. Nah, ketika kita sakit, kita datang ke financial advisor gitu. Nah, namun sayangnya hal ini yang nggak terjadi gitu. Jadi menurut saya sih harusnya yang datang ke financial advisor tuh orang yang susah secara finansial, yang masih struggling secara finansial, bukan orang yang sudah berkecukupan gitu. Nah, tetapi buru-buru orang yang masih struggling sama finance itu buru-buru mau ke financial advisor, pengetahuan dasar tentang financial pun mereka nggak punya gitu. Jadi di sini sih saya merasa blessing ya ketika saya tuh walaupun saya nggak punya latar pendidikan ekonomi gitu, saya masih bisa mendapatkan ilmu finansial itu gitu. Itu jadi identiknya kedokteran dengan keuangan itu latar dari topik ini ya, gitu ceritanya. Nah sebelumnya saya tuh udah nyebar nih di kuesioner ya. Nah ini semuanya sebenarnya nggak semuanya ngisi gitu, tapi di sini dari yang dari yang hadir gitu, beberapa yang udah ngisi, ya rata-rata tersebar merata sih. Ada yang buta, tahu dasar banget, ada yang sosok lah ya, ada yang lumayan moderate. Nah ini nggak ada yang bilang merasa jago secara hal finansial gitu. Jadi mungkin ini karena beragam gitu dan rata-rata proporsinya deket lah ya, jadi akan dicoba semua aspek dari yang buta sampai yang kita bahas sedikit mengenai yang moderate gitu. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Wifi Oktarena, saya latar belakangnya adalah structural engineer, jadi latar belakang saya adalah teknik sipil. Saya sama sekali tidak mempunyai latar belakang pendidikan finansial gitu. Namun saya sangat antusias sama finansial karena saya tuh punya mimpi yang banyak nih dan saya merasa saya harus stabil secara finansial untuk mewujudkan mimpi saya gitu. Makanya saya sangat antusias dengan ilmu finansial gitu. Nah, lalu saya tuh skincare antusias karena saya merasa skincare itu bentuk investasi yang berbeda. Jadi menurut saya skincare itu adalah investasi gitu. Saya sangat suka hal-hal yang berbau skincare. Nah, selanjutnya saya juga essential oil antusias karena essential oil bisa mendukung skincare saya, terlebih dia juga natural ya, maksudnya tidak bahan-bahan berbahaya gitu. Jadi saya bisa mereplace barang-barang berbahaya dengan hal yang natural dan juga bisa mensupport emosi saya begitu. Nah, sebelumnya ini presentasi ini disiapkan hanya untuk peserta hari ini, tidak diperkenankan membagi, mencetak, dan mendistribusikan tanpa izin penulis. Selanjutnya ini disclaimer juga, jadi ini adalah perjalanan finansialku. Saya sama sekali tidak mempunyai latar belakang ekonomi dan finansial di pendidikan formal. Saya tidak mendapat pengetahuan finansial hingga SMA. SMA pun satu pelajaran ya tentang ekonomi gitu. Tapi itu sangat general kan. Nah, namun ketika saya masuk kuliah tuh, entah kenapa saya itu sangat interest. Saya sudah sadar kalau finansial itu penting gitu. Nah, makanya waktu itu saya gabung ke 2 unit mahasiswa. Yang pertama adalah kelompok studi ekonomi pasar modal ITB, dan yang kedua adalah unit koperasi gitu. Nah, di unit koperasi kebetulan saya juga saya masuk ke Departemen Keuangan dan pernah juga jadi Maganger of the Year. Lalu ya itu adalah jadi saya mempunyai komunitas itu. Saya mau menyoroti kalau komunitas itu sangat penting untuk mengembangkan kita gitu. Nah, di situ saya tuh belajar ekonomi mikro, makro, lalu saham itu sendiri, lalu di koperasi menjalankan toko dan juga
kantin dan itu bikin laporan keuangan juga gitu. Jadi sebenarnya saya tuh dapat ilmunya tuh finansial. Cuma saya tuh merasa saya tuh nggak benar-benar meresapi dan mengamalkan gitu, karena meskipun saya belajar saham, saya nggak langsung masuk tuh ceritanya, langsung investasi gitu nggak, tetapi saya mendapatkan akses ilmu ekonomi itu gitu. Nah, lalu saya lulus. Nah, dari saya lulus sampai saya kerja, saya udah nggak punya komunitas lagi, jadi saya fokus ke teknik sipil ceritanya. Jadi saya sempat lupa tuh teori-teori itu, saya sempat lupa hingga akhirnya saya selama 3 tahun tuh saya benar-benar kayak udah nggak cari tahu lagi gitu. Nah lalu setelah saya masuk kerja tuh orang-orang yang pertama mendiskusikan tentang ekonomi mungkin di sini ada mungkin Kak Naomi ya. Jadi waktu itu waktu saya cerita sama Kak Naomi mungkin itu ngomongin deposito lalu obligasi dan seterusnya lah ya gitu, tapi itu nggak sering gitu, cuma sekali 2 kali gitu. Lalu habis itu saya bertemu teman lagi, namanya mungkin kalau di sini ada David Christian. Waktu itu saya sering berdiskusi gitu. Nah hal-hal itulah yang akhirnya men-trigger saya untuk membuka kembali tuh tentang prinsip-prinsip finansial saya gitu. Jadi mulai lagi saya baca lagi Robert Kiyosaki dan seterusnya gitu. Jadi mulai saya dalami lagi lah dan akhirnya saya praktekkan gitu. Jadi ceritanya kayak gitu tuh. Gitu. Oke, jadi nah menurut saya sih yang pertama yang harus dilakukan ya buat merencanakan finansial itu, yang pertama adalah dapatkan grand why-nya gitu. Kenapa sih teman-teman mau mengatur finance teman-teman gitu. Dan menurut saya why-nya itu harus cukup kuat, jangan cuma retoris yang ngambang gitu. Misalkan saya sebenarnya jalan-jalan aja, tapi setidaknya tabungan ada, setidaknya di atas inflasi dan cuma datar-datar gitu. Menurut saya harus lebih besar why-nya teman-teman. Seperti misalkan saya ini hidup sendiri, ada atau tidak ada suami, saya bisa menghidupi sendiri dan menghidupi anak saya sendiri misalkan. Atau saya ini penghasilan udah banyak, tetapi 2 tahun lagi orang tua saya mau pensiun, saya mau support kedua orang tua saya. Pokoknya harus why-nya harus cukup kuat sehingga teman-teman tuh mendapat tujuan yang sangat jelas gitu. Itu yang pertama sih saran dari saya, temukan grand yang benar-benar menggugah teman-teman untuk mengatur finansial teman-teman. Nah, sekarang tahukah kalian kalau setiap struktur, ini karena background saya teknik sipil ya, kalau setiap struktur itu punya pondasi yang sangat kuat. Jadi ini misalkan ada jembatan sepanjang 198 meter. Pondasinya luar biasa gigantic ya. Luar biasa besar gitu. Jadi kita soroti ya satu pondasi gitu. Ini ada 18 pile, ini namanya pile, memanjang ke bawah. Dan satu pile ini diameternya 1,8. Ada 18 dan sedalam 45 meter. Lalu ukurannya 20 meter, dan ukuran ke sana 12 meter. Jadi benar-benar sangat besar pondasi itu. Jadi struktur yang kuat didasari oleh fondasi yang sangatlah kuat gitu. Nah, dari sini apa? Dari sini saya sarankan setelah teman-teman tahu grand why teman-teman, perkuat fondasi teman-teman, karena makin kita berjaya, makin kita tinggi, kalau fondasinya nggak kuat ya kita akan runtuh juga. Jadi konsepnya adalah perkuat fondasi teman-teman gitu. Nah, lalu ini saya coba bikin tangga finansial. Jadi ini sebenarnya bukan teori mana-mana, jadi saya cuma mikir-mikir, oh kira-kira tuh ada 6 tangga nih secara finansial gitu ya. Jadi ini saya derive sendiri gitu, ada 6 tangga. Apakah itu? Gitu. Ini murni pemikiran saya ya. Yang pertama, basis analisis itu pasti adalah data. Jadi, yang pertama kali adalah ciptakan kebiasaan baik. Ciptakan kebiasaan baik. Apa itu?
kita harus disiplin mencatat pemasukan dan pengeluaran. Jadi semua pemasukan dan pengeluaran kita catat nih, bahkan ngangkot 3.000 aja catat tuh gitu. Jadi sekecil apapun dicatat gitu. Ini misalkan biaya isi OVO 1.000 nih saya catat gitu ya. Gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang ini udah sangat biasa, tapi ada teman-teman juga yang belum start gitu. Untuk yang belum start mungkin ini sesuatu yang sulit dan males gitu mungkin ya. Tapi lama-lama setelah menjadi kebiasaan ini sangat mudah gitu. Apalagi sekarang ini WFH. Ketika WFH itu kita men-track pengeluaran dan pemasukan itu lebih mudah daripada kita men-track cash flow di dompet kita gitu. Kenapa? Karena sebenarnya semuanya sudah tercatat. Kita tinggal lihat history gitu. Jadi sangat mudah sebenarnya di WFH ini gitu. Nah, dari pengeluaran ini nanti akan keringkas di bulanan. Jadi ini cash flow-nya nanti keringkas di sini nih, gitu. Jadi ini pengeluaran ini dimasukin di sini, nanti akan keringkas di bulanan. Nanti ini adalah balance akhir lah ya. Jadi akhirnya gitu. Ini nih kalau kita klik akan menjadi seperti ini. Jadi di sini tuh ini saya tutup ya angkanya. Jadi saya tuh punya pos-pos kayak gini, gitu. Ada ya cash pun saya catat gitu ya. Deposito saya catat gitu. Nah, nanti ini ada tunai awal, ini misalkan bulan Maret gitu. Maret 2020. Nah, nanti pengeluaran di sini tuh hasil dari ringkasan bulanan ini. Nah, terus nanti tunai tersisanya kelihatan gitu. Nanti di sini fungsi kontrolnya di sini. Jadi tabungan saya bener nggak angkanya segini gitu. Soalnya nanti ada pemasukan juga bagian sini. Nah, jadi ciptakan kebiasaan baik. Ini yang pertama lah ya. Ini adalah level pertama nih. Kalau misalkan teman-teman belum melakukan ini, berarti teman-teman ada di level 1 gitu. Nah, misalkan udah nih, udah menciptakan kebiasaan baik. Jadi di sini tuh kita itu selain dapat income statement, dapat juga cash flow sebenarnya, cash flow gitu. Nah, habis itu setelah itu masuk ke tangga nomor 2. Tangga nomor 2 itu adalah pastikan pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Nah, biasanya sih teman-teman udah sih sebenarnya. Biasanya walaupun dikit biasanya udah lah ya gitu. Jadi biasanya itu level 2 itu udah sebenarnya. Nah, dari udah ini bisa masuk ke level 3 yaitu melakukan optimasi. Perbanyak pendapatan, kurangi pengeluaran gitu. Jadi kita optimasi. Nah, dari 2 opsi ini saya lebih suka memperbanyak pendapatan. Karena ya itu lebih melatih kreativitas kita dan kita jadi ya taraf hidup kita bisa naik sebenarnya gitu sih. Jadi ini prioritas pertama, tapi ini juga bisa dilakukan, tetap dilakukan gitu. Nah, make another source of income. Jadi ciptakan arus keuangan, arus pendapatan baru gitu. Nah, ini dari teori gitu, secara garis besar ada 7 pemasukan sebenarnya. Ada yang earn income, profit income, interest income, royalty income, dividend income, rental income, capital gains gitu. Nah, teman-teman dari sini ada yang misalkan udah bergabung ke yang living, yang bisnisnya misalkan. Nah, itu kan menurut saya sih teman-teman itu menambah earn income sama profit income gitu. Nah, misalkan teman-teman yang udah dosen gitu, bikin buku, bikin hak cipta, menurut saya menambah royalty income. Lalu teman-teman yang udah punya bisnis kos-kosan misalkan, menambah rental income, dan seterusnya lah ya. Interest itu kalau pinjemin uang, lalu dapat bunga, lalu dividen kalau teman-teman udah mulai punya kepemilikan perusahaan, dan seterusnya, capital gains juga. Gitu, jadi saya sih prefer maksimalkan dulu ini karena ini menambah kreativitas kita. Jadi kayak misalkan, oh ya jadi dosen kita bikin karya cipta, kita bikin buku dan seterusnya. Jadi itu kan sebenarnya mengeksplor kreativitas kita ya. Jadi saya lebih positif hal itu gitu. Nah, sekarang langsung ada pertanyaan nih, penghasilan saya bertambah bahkan 2 kali lipat, tetapi persen yang saya tabung kok sama aja ya? Kita mulai bertanya-tanya, kenapa ya kira-kira? Nah, sebenarnya alasannya itu ada beberapa.
Yang pertama, penghasilan meningkat itu akan disertai pajak yang meningkat. Itu pertama. Yang kedua, uang itu memperjelas kekurangan, kelemahan manusiawi kita. Jadi kalau kita punya pola menghabiskan apa yang diperoleh, ya uang itu sebenarnya hanya memperjelas kita gitu. Jadi otomatis bahkan uang itu memperjelas hal yang tidak kita ketahui tanpa kita sadari gitu. Jadi ya mempoint out itu gitu. Ternyata pola kita itu memang menghabiskan apa yang kita peroleh gitu. Nah, yang ketiga, kita itu selalu punya kemampuan untuk menghasilkan uang. Itu ada di pendidikan formal kita ya. Jadi kalau misalkan saya sebagai teknik sipil gitu, saya sangat mampu menghasilkan uang dari pendidikan formal itu gitu. Namun jika tidak mempunyai kecerdasan finansial, ya itu jadi kurang, biasanya orang-orang kurang punya kecerdasan finansialnya untuk memanage uang itu gitu. Makanya hasilnya ya savingnya tetap sama gitu. Jadi sebenarnya ada alasan ini sih. Kecerdasan untuk menghasilkan uang ada, namun kecerdasan untuk mengatur uang itu tidak ada gitu. Jadi jangan bingung ketika teman-teman bertanya-tanya kenapa ini terjadi ya. Nah, lalu ada dua aspek ya, memperbesar income, mengurangi expense. Nah, sebenarnya bisa juga mengurangi expense, tapi expense yang menurut saya sih yang tidak produktif ya. Jadi misalkan nongki-nongki cantik gitu, itu tuh menghabiskan uang tuh kan sekali ke mall di Jakarta 200 tuh udah sangat ngirit ya, 200 tuh pasti lebih dari 200. Lalu penggunaan kredit card yang tanpa disadari itu. Lalu expensive partner. Jadi kalau high maintenance partner biasanya juga sama pola yang suka party gitu. Itu juga menurut saya sih ini sektor ini tidak produktif dan sebaiknya dikurangi. Kalau misalkan ada expenses tapi lebih ke produktif seperti apa ya? Seperti bahkan utang untuk diputar dan sebagainya itu menurut saya sih nggak apa, tapi yang kurang produktif seperti ini sebaiknya sih di-cut karena ini sekali makan kalau misalkan kita nongkrong tiap hari pasti expense-nya luar biasa besar gitu. Jadi saran saya sih cut yang tidak produktif gitu. Nah, lalu gimana dengan saya nih? Saya mau sharing aja nih. Dari hasil track record gitu, ternyata pengeluaran saya, ini dari 100% pengeluaran ya, itu tempat tinggal yang terbesar lah ya, 23. Habis itu berimbang nih antara IR, makan, belanja gitu. Lalu saya punya pos juga buat self-development, ini tuh biasanya kalau saya beli buku, lalu e-book, daftar webinar, terus apa ya, les misalkan gitu. Jadi ini self development gitu. Lalu transport itu kecil gitu ya. Nah, ini ceritanya itu saya nggak terlalu ngirit sebenarnya. Jadi ini biasa-biasa aja. Jadi ini kayak naturally lah ya, naturally. Karena saya itu masih setengah masak, setengah GoFood gitu. Jadi kalau ini GoFood-nya sebenarnya saya iritin, sebenarnya bisa gitu. Jadi ceritanya ini naturally. Terjadilah proporsi seperti ini. Nah, hal inilah yang akan mendasari policy kita dalam mengatur ke depan. Sebenarnya ini sih, jadi kita lebih ke bercermin dulu nih, gitu kan. Menguatkan fondasi tadi itu kan salah satunya itu ya, bercermin. Tentukan why, bercermin, dan seterusnya. Nah, itu adalah 100% kue pengeluaranku. Ini tuh adalah 46% dari pendapatan aku. Gitu. Oke, jadi ternyata ini tuh 46% nih. Itu ya. Nah, dari pengeluaran 46%, ketika saya mengeluarkan 10% amal, karena di Katolik, itu kan ya 1/10 lah ya kita harus beramal, seharusnya nih, naturally, saya itu bisa save 44% per bulan gitu. Jadi ini secara aktual dan natural ya, sebenarnya tanpa terlalu ngirit sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, oh berarti saya potensial nih nge-save 44% gitu ya. Nah, di 44% itu masuk tingkat nomor 4. Kita melakukan optimalisasi saving. Ini masih termasuk yang memperkuat fondasi. Bagaimana aku
harus aku apakan si 44% itu gitu. Jadi ini ada piramida perencanaan keuangan, sumbernya finansialku.com gini ya. Katanya untuk faktor keamanan itu tuh kita harus punya yang pertama sih dana darurat, lalu asuransi, lalu untuk kenyamanan itu investasi dan dana pensiun, lalu tingkat setelahnya lagi adalah distribusi kekayaan. Itu kita mau ngewarisin berapa buat anak cucu kita gitu ya. Jadi ini katanya piramidanya kayak gini nih gitu. Nah, asuransi sendiri sebenarnya ada kesehatan, penyakit kritis sama jiwa gitu ya. Nah, jadi si 44% ini menurut saya pertama kali tabung dulu, harusnya kita punya dana darurat, kita tabung dulu di sini. Sama kita punya asuransi kesehatan. Minimal ini asuransi kesehatan. Walaupun sebenarnya asuransi ada penyakit kritis, ada jiwa lah ya. Mungkin ini kalau yang udah berkeluarga dan menjadi tulang punggung, mungkin baiknya punya asuransi jiwa, tapi mungkin yang masih single dan seterusnya setidaknya punya kesehatan lah ya. Karena ini probabilitasnya lebih sering, kalau kita sakit lebih sering terjadi, kalau kita ini kan probabilitasnya makin mengecil ya, jadi minimal pakai punya inilah gitu. Jadi pondasi ini termasuk pondasi juga, setidaknya punya asuransi kesehatan dan juga dana darurat. Berapakah sebaiknya dana darurat yang teman-teman punya? Itu setidaknya 6 kali pengeluaran dikali ini, ada tanggungan atau enggak. Jadi kalau teman-teman masih single, bisa 6 kali pengeluaran per bulan. Kalau teman-teman punya tanggungan itu bisa anak, bisa orang tua gitu. Itu berarti ya jadi 6 kali 2 ya, kalau tanggungannya 1, kalau tanggungannya 3 ya 6 kali tanggungannya 3, 4 berarti ya. Kalau tanggungnya 2, 6 kali 3 gitu. Jadi pengalinya gitu, pengeluaran bulanan. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan belum punya, tabung dulu ke sini. Gitu. Nah, kebetulan sih saya udah punya ya. Jadi maksudnya secara saving itu udah ada tuh dana darurat sebenarnya. Jadi ketika ini udah punya dan ini udah punya, kita bisa masuk ke tangga berikutnya sebenarnya. Tangga yang ini nih. Kita bisa masuk ke tangga setelahnya sebenarnya. Nah, kebetulan dana darurat ini udah ada nih, misalkan udah ada 6 kali pengeluaran ya. Nah, harusnya dana darurat ini di-save di mana? Konsep dana darurat ini adalah bisa ditarik sewaktu-waktu. Jadi, taruh di instrumen yang aman dan liquid. Namun, ketika 100% dimasukin ke tabungan, itu sebenarnya sangat sayang. Sebaiknya 50% kasih ke tabungan, karena dia sangat aman dan sangat liquid ya. Nah, 50% lagi bisa teman-teman kasih di instrumen yang tetap aman dan tetap liquid, namun ya paling nggak bisa ditarik di weekend gitu misalkan. Jadi reksadana pasar uang, deposito yang tenor rendah dan seterusnya gitu. Targetnya setidaknya adalah kalahkan inflasi di sini gitu. Jadi teman-teman punya optimasi dana darurat gitu. Nggak semuanya 100% ditaruh di tabungan. Tetapi ketika ada apa-apa tetap punya nih gitu. Kalau misalkan sakit di hari Minggu gitu masih ada uang gitu maksudnya. Gitu ya maksudnya. Nah, habis itu udah ya, berarti itu konsep dana darurat, lalu investasi, asuransi sudah ada, kita masuk nih tangga kelima. Jadi tadi ada 6 tangga ya. Yang di sini ada 6 tangga. Ya ini menurut saya ada 6 tangga. Ini bukan dari teori mana-mana, jadi kayak bikin gridnya aja sendiri. Nah, kalau kita udah masuk nih ke tangga nomor 5, kan dana darurat udah punya ya, udah dioptimasi juga nih 50% ke tabungan, 50% ke instrumen yang lebih returnnya lebih besar tapi tetap sangat aman gitu. Nah, lalu asuransi juga udah punya. Kan ini udah punya semua. Si 44% ini berarti bisa kita tarik nih ke investasi. Makanya ada level nomor 5 yaitu investasi. Nah, investasi kok ada banyak. Ada deposito, obligasi, reksadana, saham, emas, dolar, bahkan reksadana ada banyak ya, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran, dan juga reksadana indeks. Jadi banyak banget sebenarnya produk-produk investasi. Nah, harus yang mana sih? Nah, tiap orang tuh jawabannya berbeda. Investasi yang tepat untuk tiap orang tuh berbeda.
tergantung return dan juga profil resiko dari orang-orang itu sendiri. Jadi return ini berhubungan sama tujuan teman-teman. Jadi tentukan tujuan, tadi kan udah tahu ya tujuannya. Lalu butuh return berapa untuk mencapai tujuan itu, lalu sesuaikan dengan profil resiko. Jadi misalkan kalau returnnya harus 30% gitu, tapi turun 1% udah nggak bisa tidur, ya itu kan nggak sehat juga ya. Jadi baiknya sesuai lah, diatur, bisa teman-teman atur gitu berdasarkan return yang berhubungan dengan tujuan dan juga profil resiko teman-teman. Nah, ini menurut saya ini juga tanggal menurut saya. Jadi biasanya sih orang-orang tuh pasti punya reksadana pasar uang, dolar sama emas itu buat buat biasanya pasti punya ini sama ini misalkan itu buat profil resiko paling rendah, dan itu saya dulu. Jadi saya start investasi itu dari yang paling rendah. Jadi saya awal-awal tuh hanya mengkombinasikan ini sama ini gitu. Nah, profil resiko itu bisa meningkat seiring pengetahuan kita gitu ya. Nah, ada juga orang yang mengkombinasikan ini RDPU dolar emas dengan RDPT obligasi. Lalu ada juga teman-teman yang mengkombinasikan ini, lalu properti, reksadana campuran, saham, P2P lending, sama saham ini. Jadi ini kombinasinya bisa 1, lalu ini bisa 2, ini bisa 3 gitu. Nah, jadi kenapa ini tuh suka dipegang, karena ini tuh kayak reksadana pasar uang tuh bisa dibilang nggak rugi sih, pasti nggak rugi gitu, bisa dibilang hampir pasti tidak rugi. Nah, jangan salah teman-teman, kalau dolar sama emas itu bisa turun, cuma memang lebih stabil ketika market tidak stabil gitu, maka orang-orang tuh suka menjadikan ini sebagai baseline lah ya, gitu. Oke, sekarang kita study case nih, bantu Wivia meraih impiannya. Kita share ya lagi. Misalkan Wivia 3 tahun lagi ingin menikah, ingin punya rumah 1 miliar, ingin punya mobil 300 juta gitu. 3 tahun lagi misalnya. Berarti kan kebutuhan dana sekian ya. Nah, misalkan ceritanya Wivia sudah punya calon sehingga ya kebutuhan dananya ini dibagi 2 ya, 750 juta. Nah, dari 750 juta ini dibagi 2. Dan ini misalkan 3 tahun lagi ya, Wivia ingin menikah 3 tahun lagi. Lalu ini inflasi per tahun ini harus kita sesuaikan. Sebenarnya ini jangan inflasi saja, sesuaikan juga dengan inflasi rumah gitu. Inflasi harga mobil gitu, dan juga ya rate kenaikan harga nikah gitu maksudnya. Jadi ini harusnya disesuaikan datanya gitu. Misalkan 3% misalkan ya. Tapi walaupun biasanya properti itu tinggi sih, bisa jadi 10% gitu ya. Nah, berarti kan 3 tahun lagi kita kan butuhnya 750 juta. Terus misalkan uang yang Wivia miliki sekarang 300 juta. 750 juta ini adalah present value sekarang. 3 tahun lagi 750 juta ini pasti akan naik seiring berdasarkan ini kenaikan harga dan juga inflasi. Sehingga 3 tahun lagi Wivia harus mempunyai sekitar 1 miliar gitu. Nah, sehingga gimana caranya 1 miliar itu Wivia dapatkan selama 3 tahun. Misalkan Wivia bisa investasi setiap bulan 7 juta atau mungkin kalau mau kita pesimisin misalnya 5 juta. Gitu. Nah, ini estimat secara 3 tahun gitu, coba kita lihat. Oh, ternyata Wivia harus, setidaknya ini kan ini deket ya nih ya, setidaknya Wivia harus invest di produk yang returnnya 30% nih, gitu.
gitu. Kalau misalkan ya ini berarti Wivia harus masuk ke saham gitu. Nah, kalau misalkan Wivia bisa save untuk investasi 7 juta. Ini coba kita turunin 15%, apakah masih bisa ya? Oh, masih belum ya. Jadi kayaknya harus 20. Ya, dikit lagi ya. Berarti harus kisaran 20 lebih ya. Ini Wivia bisa masuk ke reksadana saham, dan juga peer-to-peer lending yang 20 gitu. Atau mungkin apalagi ya yang bisa, mungkin sebenarnya itu yang urgent misalkan nikah dulu, misalkan nikah sama mobil, nikah sama rumah misalkan. Mobil ini sebenarnya belum urgent misalkan. Nah, ini misalkan kita Wivia investasi 10%, ya kurang sedikit ya, 12%. Ya, kira-kira berarti Wivia bisa menikah dan membeli rumah dengan investasi 3 tahun, per bulannya Wivia nge-save 7 juta, sama 300 ini dimasukin ke investasi gitu. Nah, ini dimasukin ke reksadana pendapatan tetap, atau reksadana indeks juga bisa, yang intinya produk yang punya return 12% gitu. Jadi gitu, strategi buat mencapai impian gitu. Jadi sekali lagi, yang namanya investasi tiap orang berbeda, sesuaikan dengan tujuan. Tujuan ini ujung-ujungnya ke return gitu. Jadi nanti setelah tahu butuh return berapa, kita tuh tahu nih baiknya investasi di mana gitu. Kita cari tahu nih returnnya RDPU biasanya cuma 4% sih. Lalu pendapatan tetap mungkin 7% lah ya, obligasi juga, deposito mungkin sekarang 5% gitu ya. Properti tanah, nah ini kurang ini ya. Terus habis itu saya kurang tahu ya properti tanah. Tapi ya menurut saya sih dari properti tanah sampai saham ini, sampai bisnis, sebenarnya saham itu identik dengan dating sih. Jadi keterpahamannya seperti kita dating gitu. Kalau properti tanah itu seperti kita udah tunangan, jadi komitmennya ada lebih tinggi sih kalau mau bisnis ke properti tanah. Lalu kalau mau bisnis, benar-benar bikin bisnis, itu kayak menikah, komitmennya harus lebih tinggi gitu sih. Jadi ada pertimbangan itu juga ya. Itu. Jadi begitu cara meraih impian. Jadi bantu Wivia meraih impiannya gitu. Nah, ini terakhir mengenai investasi. Katanya Warren Buffett, risk come from not knowing what you are doing. Jadi sebenarnya sih kita bisa meminimalkan resiko ketika kita tahu semuanya gitu. Jadi sebenarnya sama halnya ketika kita mau tanda tangan kontrak, ketika kita nggak baca secara jelas ya kita beresiko tuh, jangan-jangan kita tanda tangan nggak bener nih gitu. Lalu situ sama juga, jadi ketika teman-teman mau investasi, pelajari dulu satu-satu nih, apa itu RDPU, dolar emas gitu kan, nanti meningkat belajar apa itu deposito, meningkat lagi apa itu obligasi, dan seterusnya gitu. Gitu. Nah, kan dari 1 sampai 5 ini ya, ini kan sebenarnya kondisi aktual ya, jadi sebenarnya tuh tanpa saya rekayasa gitu, tanpa saya irit-iritin, tanpa saya optimalisasi, sebenarnya gitu. Itu kayak gitu tuh. Ternyata saya punya potensi saving 44% per bulan gitu. Nah, setelah kita tahu kondisi kita, setelah kita udah berkaca ke kondisi kita, ubah nih mindset-nya. Invest dulu, baru spend later. Jadi minimal langsung pisahin 45% lah. Langsung aja investin aja tanpa ragu-ragu. Karena sebenarnya kita tuh secara natural itu bisa men-save 44% sebulan gitu. Sisanya baru kita bayar-bayarin gitu. Nah, gimana caranya? Harus cukup-cukupin. Orang kita secara natural sebenarnya bisa 44%. Nah, biasanya kita akan lebih kreatif juga. Pokoknya gimana caranya tetap
bill-bill gitu, misalkan punya bill-bill ya tetap jalan, tetap oke gitu. Invest juga tetap jalan. Jadi ubah mindset-nya, invest dulu baru spend later. Yang tadi itu analisis kondisi awal dulu. Jangan mikirnya spend dulu baru invest gitu maksudnya. Nah, ini adalah tangga tertinggi menurut saya. Tangga tertinggi adalah di finansial gitu. Itu bikin bisnis teman-teman sendiri. Ini menurut saya memang tangga tertinggi, tapi sekali lagi menurut saya kalau saham itu kayak dating, belajar saham itu kayak dating, lalu belajar masuk ke properti itu kayak tunangan, agak naik lah ya itunya komitmennya. Nah, bikin bisnis itu kayak menikah, jadi harus komit gitu. Disinilah bedanya bisnis. Tapi kalau saham ini kan sebenarnya teman-teman mempercayai orang untuk memutar uang teman-teman. Nah, kalau di bisnis ini teman-teman teman-teman aktif untuk memutar uang teman-teman sendiri. Jadi di sini menurut saya sih tangga tertinggi memang bikin bisnis teman-teman sendiri gitu. Bisnis di sini benar-benar yang teman-teman rintis dari awal gitu. Jadi murni punyanya teman-teman gitu. Gitu sih. Itu adalah 6 tangga yang menurut saya yang sebenarnya saya bikin sendiri sih. Menurut saya harusnya finansial seperti itu gitu. Nah, sekarang tahukah kamu gitu? Kan sebenarnya teman-teman tuh punya arus kas tadi ya, udah masukin arus kas. Tadi sebenarnya step 1 sama step 2 itu udah bisa dapat arus kas sama income statement atau laporan laba rugi. Nah, ketika teman-teman udah punya aset, udah punya rumah, rumah bisa liabilitas, bisa aset ya. Pokoknya ininya punya mobil, rumah, tanah misalkan, lalu ada pengeluaran juga, lalu habis itu misalkan hipotek gitu misalkan. Nah, itu tuh teman-teman bisa punya balance sheet. Jadi ini tuh adalah udah rangkuman antara aset dan juga liabilitasnya gitu. Jadi ini udah rangkumannya gitu. Jadi sebenarnya teman-teman bisa punya neraca keuangan teman-teman sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya itu individu itu identik sama perusahaan sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau bikin bisnis juga baiknya teman-teman bisa mengatur teman-teman sendiri sebelum mengatur finansial bisnis ya. Nah ini ada, tahukah kamu lagi seterusnya? Kan kita punya ya laporan 3 ini. Nah, berdasarkan financial.com, sebenarnya itu rasio tabungan baiknya lebih besar dari 20%, rasio pendapatan pasif income tuh baiknya lebih besar dari 50% nih. Likuiditas 6-12, aset likuid terhadap nilai bersih kekayaan kurang sama dengan 15%, utang terhadap aset kurang dari 50%, jadi jangan banyak-banyak utang ya, kurang dari 50% lah ya. Kalau utang produktif sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan lebih dari 50%. Lalu kemampuan pelunasan utang itu harus kurang sama dengan 35%, rasio aset bersih investasi dalam nilai bersih kekayaan lebih besar sama dengan 50%, rasio solvabilitas besar sama dengan 5%. Jadi ini tuh adalah, kan teman-teman suka ya medical check up. Nah, ini sebenarnya adalah financial check up gitu. Nah, yang terakhir ini kebiasaan positif juga. Jadi saya percaya akan law of attraction. Jadi law of attraction is the belief that positive or negative thoughts bring positive or negative experience into a person life. Nah, di sini sebenarnya sangat logis. Jadi teman-teman tuh akan melakukan action sesuai dengan apa yang teman-teman percayai dan pahami, dan kumpulan dari action itu akan membentuk teman-teman. Jadi kenapa saya merasa hal ini logis. Logisnya di situ sebenarnya. Nah, ini jadi based on ideas that people and their thoughts are made from pure energy, and that a process of like energy, attracting like energy exists through which a person can improve their health, wealth, and personal relationship. Nah, kalau kata Brian Tracy ini author tentang financial gitu, aset dan seterusnya. You are a living magnet. What you attract into your life is in harmony with your dominant thoughts. Jadi saya percaya itu. Gitu. Nah,
Ini afirmasi positif, jadi teman-teman harus punya envision juga, harus percaya kalau kita ini membuka hidup berkelimpahan gitu. I am financially free and live abundantly gitu. Jadi yang pertama kita harus personal development jelas, harus perlu bersyukur juga, lalu banyak memberi. Percayalah kalau kita banyak memberi kita akan banyak menerima, lalu kita harus meditate sebenarnya untuk lebih menenangkan diri dan bisa terbuka lah ya pikirannya. Lalu envision what you would like to abundantly see in your life. Jadi kalau teman-teman ingin punya rumah 3 tahun lagi ya bayangin rumahnya. Rasakan perasaannya ketika teman-teman punya rumah itu. Ketika teman-teman mau ke US nih, 2 tahun lagi, ya bayangkan teman-teman ada di US gitu. Nah, yang terakhir, ternyata essential oil dapat membantu untuk memaintain pikiran-pikiran positif dan juga ini abundant vibration. Nah, sebenarnya ada 2 nih, bisa pakai abundance, pakai finance. Ya, ini abundance dari orange, frankincense, patchouli, clove, ginger, myrrh, cinnamon, spruce. Lalu finance ada orange, frankincense, okoti, gathering, clarity, humility, balsam fir, royal Hawaiian sandalwood, sama citronella. Nah, sebenarnya kenapa bisa itu tuh karena indera penciuman kita itu paling sensitif gitu. Jadi ketika kita mencium sesuatu, indera penciuman kita itu sangat dekat sama yang namanya sistem limbik gitu. Jadi efektif langsung mempengaruhi sistem limbik. Apa itu sistem limbik? Perangkat struktur kompleks yang terletak di kedua sisi talamus, tepat di bawah otak besar, termasuk hipotalamus, hipokamus, amigdala, dan beberapa daerah terdekat lainnya. Fungsinya mengendalikan emosi, ingatan, dan gairah. Gitu. Jadi di sini tuh mengontrol emosi kita. Jadi kita bisa membantu untuk afirmasi positif itu. Gitu. Oke, jadi biasanya sih saya selalu afirmasi positif ya. Jadi dayakan untuk afirmasi positif. Salah satunya ya dengan cara tadi ya langsung dihirup gitu. Nah, bisa juga sebenarnya teman-teman tuh masukin ke itu. Jadi kalau teman-teman punya dompet, lalu punya planner gitu ya, pakai kertas parfum gitu, itu bisa bandersnya bisa diintervensi gitu, lalu jadiin money divider gitu, lalu sisanya masukin juga ke dompet. Nah, lalu selipin juga ke jurnal impian teman-teman tiap harinya, lalu target-target harian ya. Biasanya saya punya kayak gitu. Nah, lalu ya ini bisa dilihat lah ya, targetnya harian, ini weekly planner sih, tapi apapun bisa jurnal, juga bisa gitu. Aja apa diselipin di jurnalnya. Nah, setelah itu kita hirup itu aromanya. Nah, sambil kita bilang nih afirmasi positifnya, I am money magnet, prosperity flows to and through me, I am worthy of increasing my income, I am good enough to be rich, money flows to me in various ways, I release all negativity, I welcome abundance mindset, I receive all the abundance of life, I embrace the offers of love, I realize unlimited wealth in my life. Jadi ya kita master dari hidup berkelimpahan kita. Nah, satu lagi saran saya sih selalu jangan memblok gitu. Misalkan ketika kita punya tawaran dan juga challenge, jangan langsung aduh
kayaknya nggak bisa karena seperti ini gitu. Jangan langsung menolak gitu. Kalau bisa kita welcome akan semua challenge yang ditawarkan gitu. Jadi makin kita welcome dan membuka diri itu pasti akan berdatangan gitu. Kelimpahannya akan berdatangan gitu sih. Jadi jangan banyak excuse sih saran saya. Kalau ada challenge, ada kesempatan untuk melompat lebih tinggi, ambil aja karena disitulah law attraction kita. Ini pseudo science sih, tapi menurut saya sangat logis sih. Jadi kita harus membiasakan mindset positif. Nah, mungkin nanti kita akan tanya jawab nih. Kita akan tanya jawab ya. Nah, di sini Wivia udah selesai sharingnya. Bentar. Waduh. Nah, di sini ada challenge sih terakhir. Challenge. Jadi kan ini kan tentang sharing finansialku nih. Nah, saya ingin dapat feedback nih. Kira-kira gimana yang teman-teman dapatkan dari saat ini. Di posting di feed Instagram atau IG story mengenai apa yang teman-teman dapatkan dari sharing hari ini, tag The Living Well sama WF Oktarena N, lalu sertakan hashtag. Nah, saya tunggu sampai 12, Senin tanggal 12 jam 12. Nah, nanti untuk 3 postingan menarik atau story menarik akan ada hadiahnya gitu. Oke, selanjutnya terima kasih dan kita masuk ke tanya jawab ya. Wah, thank you Wivia for sharing. Kayaknya sangat informatif banget ya. Nah, emang ada beberapa nih yang nanya. Pertama itu, Shali nanya, ada nggak sih aplikasi yang gampang gitu untuk nyatet-nyatet? Karena kan lumayan repot ya untuk nyatet-nyatet pengeluaran kita gitu, apalagi emak-emak gitu. Sebenarnya sih gimana ya? Sebenarnya mana cocok-cocokan sih. Jadi misalkan aplikasi itu ada banyak. Excel tuh juga ada banyak sih sebenarnya sekali. Jadi kadang-kadang tuh misalkan nih saya download template yang mana nih. Saya nggak cocok nih sama Excel-nya. Jadi saya bisa pindah lagi gitu. Nah, ketika udah dapet nih yang cocok gitu, bisa tuh langsung, maksudnya akhirnya pakai itu terus gitu. Jadi sebenarnya saya akhirnya Excel ini tuh saya temukan dan itu cocok sama saya. Dan takutnya kalau aplikasi tuh ya sekali nggak cocok langsung uninstall kan gitu. Mungkin kalau Excel masih bisa kita edit sedikit lah ya gitu. Tapi sebenarnya saya juga Excel-nya ini saya cari template yang paling mudah sih. Nah, sebenarnya sih aduh, tapi ada angkanya. Ada angkanya. Ya, jadi sebenarnya yang saya malu kelihatan angkanya. Jadi Excel-nya itu udah otomatis gitu. Sebenarnya kita tinggal masukin pengeluaran tuh. Nanti dia ngerekap sendiri tuh, masuk nanti. Mungkin formulanya kali ya, Wivia. Harus kita tulis formulanya ya? Iya sih. Tapi ya mungkin bisa saya share ya Excel-nya kalau angkanya udah saya delete. Ya, mungkin karena ada juga nih LK atau IK ya. Dia bilang Excel-nya nanti bisa bagi nggak ya? Soalnya di layar dia tadi dia juga blur banget gitu, yang tadi Excel. Oke. Iya. Ya, jadi ada 2 sih. Yang pertama itu kita buat pencatatan harian gitu. Sebenarnya itu Excel-nya untuk 1 bulan sih. Jadi kita catat per hari gitu. Itu Excel yang pertama. Nah, yang kedua itu Yang kedua itu untuk kira-kira saya ini untuk mencapai impian itu harus mendapatkan return berapa gitu. Itu sih ada 2 sih. Ini mungkin saya buka lagi ya yang Excel mana ya? Kalau aplikasi itu sih kurang fleksibel lah ya.
kalau aplikasi. Kalau kita nggak cocok sedikit ya udah nggak bisa diganti-ganti gitu, kecuali kita kontak developernya kan gitu. Nah ini sebenarnya itu otomatis gitu sih. Jadi ketika kita nyatet di sini dan ini catatnya per hari gitu. Jadi biasanya saya bukain tuh GoPay, saya catat di story-nya. Lalu BNI ini saya buka catat di story-nya. Terus apalagi nih? Oh iya ini beli Indomie Panadol Yakult pakai cash gitu ya. Lalu ya jadi tiap pos-pos tabungan itu biasanya saya buka saya catat gitu. Nah ini tuh otomatis ketika kita udah selesai di sini dia tuh otomatis kerekap di ringkasan bulanan sama ringkasan cash. Ringkasan cash ini ya bentuknya kayak gini. Jadi nanti si tadi itu udah kerekap otomatis tuh di sini. Kita tinggal masukin aja tunai awal, tinggal sisa nanti tunai tersisa gitu. Terus di sini juga ada yang bagian pemasukan ya. Jadi nanti si di tunai tersisa ini ditambahin pemasukan nanti jadi fungsi kontrol di tabungan ini. Nah, biasanya saya catetin kalau udah balance sudah sesuai sama tabungan di di itu rekening berarti kan udah oke catatannya gitu. Gitu sih. Nah, ini Excel pertama sih, Excel kedua yang tadi saya mau menikah 3 tahun lagi jadi saya harus dapat return berapa persen nih gitu. Paling nanti kasih formulanya aja kali ya, Wivia, atau gimana? Oke. Ya, boleh. Oh ya, misalkan teman-teman habis kelas ini nih mau diskusi gitu lebih lanjut, itu juga boleh ya. Jadi terbuka lah. Jadi sebenarnya dengan saya sharing, saya juga mendapat banyak pembelajaran juga pasti dari teman-teman. Saling belajar lah intinya ya. Iya, benar. Mbak Leli ada nanya nih, Wivia kasih saran dong persentase dari kebutuhan pokok, dana darurat, investasi itu idealnya gimana ya? Berapa gitu? Ada nggak sih idealnya? Berapa persen? Biar kita tahu, kita sehat nih secara financial atau ternyata selama ini nggak sehat nih atau gimana? Ada nggak sih patokannya? Sebenarnya sih baiknya sih, tapi ini agak subjektif juga ya. 40% teman-teman bisa invest dan saving gitu udah sangat baik gitu. Jadi ya mungkin pengeluaran mungkin ya di bawah 60% lah ya gitu. Halo. Ya. Lili. Iya, mungkin sekedar sharing sih. Kebetulan aku juga nggak salah tahun lalu pernah ikut acara dari coachnya aku tentang financial seperti ini. Nah, jadi diajarin tuh begini, satu dari income-nya kita itu, misalnya income kita 100%, kita tetap harus sudah proporsional misalnya satu tabungan jangka panjang, tabungan jangka pendek. Lalu kesehatan, misalnya asuransi, lalu biaya satu lagi cost untuk kita upgrade skill. Jadi saya upgrade skill itu kepala ke atas kita perlu banget. And then biaya buatnya kita punya laser spend kita, sama yang terakhir itu donasi. Nggak salah tuh 6 deh nggak salah. Itu tetap sudah harus kita post masing-masing. Dan kita atur aja dari income-nya kita itu, kita mau ini berapa. Ya, maksudnya kadang kalau dipatokin, kadang misalnya, mungkin aja ntar kita, kebutuhan saya yang lain tuh masih banyak nih, gitu loh kan. Nah, kalau menurut saya sih, itu terbalik lagi ke diri kita masing-masing. Nah, misalnya untuk spend-nya kita tuh mau berapa persen untuk yang kita jangka panjang, jangka pendek, dan untuk pendidikan kita lagi, mungkin kita misalnya ngambil course atau workshop buat kita naikin skill-nya. Kita kan memang perlu ya. Habis itu, ya itu satu sama leisure time, jangan lupa kita harus ada leisure kita, kayak misalnya kita punya having fun lah buat kita sendiri gitu loh. Jangan kita capek-capek udah kerja tapi kita nggak dapat buat jajan diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita manjain diri kita tuh juga masih harus perlu gitu loh.
supaya kita nggak stres kerjanya kan. Nah, terakhir itu donasi tetap harus. Jadi semuanya tuh dikombinasi. Itu sih yang ilmu yang aku dapat dulu ya. Jadi, dan aku sih sebenarnya sudah sejak nikah itu udah ngebiasain dari awal itu, apalagi sejak punya anak, pasti mikirnya anak. Oke, dari umur 1 tahun udah saya mikir waktu dia kuliah, aku sudah harus masuk nih uang nih investasi buat asuransi jangka panjang buat nanti biaya pendidikannya dia. Nah, kita cari aja hunting, misalnya bagian misalnya mungkin asuransi yang pendidikan, atau mungkin reksadana, atau apa, yang menurut kita memang itu bagus, ya kita masukin aja, gitu loh. Dan itu memang benar-benar kita harus komit. Saya kemarin jalan 5 tahun, sampai udah selesai kontrak 5 tahun, udah biarkan uang itu berkembang sendirinya. Nah, itu buat jalan-jalan nih, udah kita tahu nih tahun depan kita pingin jalan-jalan, misalnya mau ke Bali. Satu keluarga kan lumayan ya, kosnya juga gede gitu kan. Nah, udah mulai simpen gitu loh. 1 bulan saya 1 juta gitu kan, atau 500.000 atau berapa lah. Nah, sisanya masih ada lagi uang yang lain lagi. Jadi saya tuh minimal tuh sekarang kayak jadinya ada tiga tabungan di bank. 1 tabungan buat daily spend supaya itu kita ketahuan. 2 yang lagi spend buat yang jangka panjang sama spend jangka pendek. Nah, jadi jadinya kita harus ada posisi. Mungkin kadang kalau kita taruh di rumah pakai amplop kan kayaknya pasti masih bisa cheating ya. Ini satu itu saya sengaja cari bank itu yang susah dapat ATM-nya. Jadi lebih jadi kita nggak cheating gitu. Jadi ini gue mau buat ini nih, gue mau buat ini nih. Itu sih kalau aku selama ini saya buat. Nah, belakangan dapat informasi lagi, oke, main di forex. Akhirnya saya jadi mainnya, saya nggak jadi trading, tapi saya jadi bandar. Saya invest uang saya di sekuritas. Yaudah, akhirnya dengan 1 tahun itu sudah return 40%. Apa maksudnya return 40% setahun kan udah gede sekali dibandingkan kita simpan di bank kan, dengan bunga-bunga atau deposito pun itu kalah. Nah, di situ saya jadi misalnya lebih jadi tertarik belajar investasi dari uang kita. Itu sih sharing aku. Thank you. Terima kasih Lili atas sharingnya gitu. Ya memang apa ya? Kalau saran saya sih berkaca dulu ke masing-masing gitu. Iya. Jadi cocoknya mana gitu. Nah, paling enggak tuh naturally dulu tuh. Kan sebenarnya kita kayak tadi kan sebenarnya saya naturally dulu ya tanpa saya cobain kurang-kurangin gitu. Nah, ini tuh sebenarnya naturally gitu. Jadi saya tuh masih nge-go food gitu. Saya ini masih belanja dan masak gitu. Jadi saya tuh nggak irit banget jadi masak gitu misalkan ya. Terus saya tuh masih sempat IR gitu. Terus saya juga masih sempat self development nih 12% gitu. Itu sih. Nah, ini tuh setidaknya ini dulu pahami dulu kondisi awal gitu. Nah, baru lakukan rekayasa tuh misalkan mana yang bisa di-cut expenses-nya dan seterusnya gitu. Nah, sebenarnya itu secara naturally tanpa saya melakukan rekayasa, saya ini kayak gini nih, masih lumayan gitu. Masih pengeluaran si ini tuh masih 46% dari pendapatan. Jadi sebenarnya masih cukup kan ya buat amal gitu, masih sebenarnya tuh secara natural saya bisa save 44% gitu secara natural gitu. Nah, habis tahu nih kondisi itu baru melakukan rekayasa itu semua, optimalisasi dan ubah mindset-nya. Invest dulu, spend later gitu. Jadi 44% itu pasti akan mudah untuk tercapai karena itu kan tadi kita juga berdasarkan histori aja gitu kan ya. Jadi sebenarnya itu potensi sebenarnya si 44% itu bisa teman-teman saving gitu. Nah, jadi habis itu ya itu spot lain kan tadi sebenarnya nggak terlalu ngirit ya, sebenarnya saya masih bisa lebih ngirit lagi sebenarnya saya dan gitulah. Jadi setidaknya pahami dulu, berkaca dulu. Jadi kita tuh cermin dulu baru kita merencanakan ke depan. Gitu sih. Dan benar berawal dari mimpi gitu ya. Nah, mimpi itu kan tadi bisa banyak ya. Sebenarnya saya tuh ya bisa juga pendidikan kuliah di Unpar gitu. Nah, cuma saya nggak tahu nih biaya pendidikan di Unpar itu berapa gitu. Misalkan saya punya anak sekarang umur 4 tahun, berarti 17 masuk kuliah kan berarti 17 kurang 4, 11 tahun nih. 11 tahun ke depan saya harus nyiapin uang berapa misalkan. Ya itu tadi masuk ke Excel yang tadi tuh
Jadi buat si anak ini saya harus minimal invest berapa sampai nanti anaknya masuk Unpar gitu. Nah, bisa ini ya, biasanya tuh alasannya itu alasan yang kuat. Jadi si Lili udah punya alasan yang kuat tuh untuk anak, pokoknya apa-apa buat anak. Nah, itu yang menurut saya tuh cari why yang sangat besar. Jangan cuma cuma ngawang-ngawang gitu. Itu kurang sih. Awalnya saya kayak gitu sih. Awalnya saya masih kayak ya lumayan lah, pemasukan lumayan, terus saving bisa banyak gitu. Tapi saya nggak ngelihat, nggak benar-benar konkret menghitung 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, dan seterusnya gitu. Jadi kalau bisa tentukan why yang sangat kuat sehingga teman-teman itu menjalani mengatur ini tuh konsisten gitu. Nah, bisa juga selain pendidikan itu biasanya apa ya? Oh, pensiun. Biasanya kan pensiun ya. Pensiun nih. Nah, kalau pensiun tuh ngitungnya umur rata-rata target itu kan orang 85 tahun ya. Lalu kita pensiun 55. Kalau dosen 65 ya. Nah, ini kan berarti selisihnya ada 20 tahun ya. 20 tahun dikali pengeluaran harian gitu. Nah, ini adalah dana pensiun yang teman-teman harus siapkan selama misalkan sekarang umur 28. Berarti masih 27 ya, masih 27 tahun lagi gitu. Nah, itu harus tersimpan 20 kali misalkan 6 juta per bulan, berarti ya 120 ya, 120 juta. Nah ini lalu kita cari nih produk yang pas, return-nya harus berapa biar tercapai tujuan ini gitu. Nah itu makanya tadi investasi itu harus melihat return efeknya ke tujuan. Kalau tujuannya tinggi banget pasti butuh return yang tinggi sih, tapi juga disesuaikan sama risk profile. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa tidur gitu, ya nggak sehat juga, jadi ya pokoknya sesuaikan aja sama teman-teman gitu. Jadi udah sangat bagus nih yang dilakukan sama Cisali gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing lagi? Ini Angel ada nanya, rasio solvabilitas itu maksudnya gimana, Wivia? Rasio solvabilitas, rasio besarnya aktivas yang didanai dengan hutang. Gitu sih. Kalau punya utang sih ya. Oh, jadi kayak misalnya kredit mobil kayak gitu itu udah termasuk utang dong ya? Oh iya, benar. Seperti itu. Jadi aktiva itu kan aset ya. Nah, kita dapatnya dari hutang. Nah, rasionya itu ya, rasio solvabilitas itu. Oke, siap. Nah, tadi ada yang minta juga kata-kata afirmasi positifnya, soalnya musiknya terlalu besar, nggak kedengeran. Oh gitu ya. Oke, siap. Boleh. Miss Alvin ada nanya nih, buku yang direkomend buat baca apa nih, Wivia? Ya, menurut saya sih start paling baik itu Rich Dad Poor Dad sih, start paling baik. Robert T. Kiyosaki, tadi Cilisa udah bilang ya perasaan ya? Robert Kiyosaki. Ya, kata Cilisa bener tuh, Robert T. Kiyosaki. Cilisa manajemen kan ya? Pasti jago juga nih Cilisa. Terus soalnya sebenarnya ini sih, menurut saya sih Robert Kiyosaki itu dia to the point gitu, nggak banyak cerita gitu. Sebenarnya dia ada ceritanya tapi dia termasuk to the point, jadi enak sebenarnya. Nah, tapi mungkin sebenarnya sih saya tuh udah baca si Robert Kiyosaki itu dari kuliah sih, waktu saya masuk ke unit ekonomi pasar modal tuh ya. Jadi saya tuh pertama kali kenal Robert Kiyosaki dari situ gitu. Saya baca tuh. Nah, tapi tuh nggak langsung diresapi dan dilakukan gitu. Jadi saya sempat tuh baca ulang gitu. Lalu saya langsung bisa akhirnya iya gini gitu. Jadi gimana ya? Jadi kadang-kadang kita memang agak ngebaca lagi, kadang kita ngerti bangetnya tuh ntar gitu. Tapi
Itu menurut aku start yang sangat baik sih. Di situ tuh sangat dijelaskan kenapa kita itu cuma bekerja, uangnya kita makin banyak, kita makin punya, ingin rumah makin besar, liabilitas makin banyak, kita bekerja lagi, ingin lebih besar lagi, pengeluaran lebih besar lagi, dan seterusnya. Jadi kayak perlombaan apa tikus gitu. Nah, jangan terjebak sama itu. Kalau bisa keluar dari situ. Kalau menurut saya sih impian saya sih, maksudnya impian target yang paling dekat tentang financial ya, itu adalah hasil dari passive income itu melebihi pengeluaran bulanan saya. Itu menurut saya udah bagus lah ya. Kita bisa passive income kita bisa membiayai pengeluaran kita gitu. Itu udah sangat baik sih. Sedang proses menuju ke sana. Jadi kita nggak bergantung ke perusahaan kita, maksudnya nggak bergantung sama perusahaan lain gitu. Maksudnya kita kan apakah mungkin passive income lebih besar dari active income? Mungkin sekali Angel. Jadi ya ketika kita udah memupuk itu, ya ujung-ujungnya passive income lebih besar. Kayak itu Warren Buffett kan dia penghasilan dari sahamnya sendiri udah berlipat-lipat gitu, belum dividennya dia juga berlipat-lipat, dia juga udah pensiun. Oh ya, makanya kenapa ada orang pensiun dini gitu, karena dia udah pengeluaran dia itu sepersekian dari pendapatan pasif income dia gitu. Jadi dia udah sangat santai gitu pensiun. Bahkan orang-orang kaya itu pensiun dini dan menjadi filantropis karena kebanyakan uang gitu. Jadi karena mereka kebanyakan uang, jadi mereka jadi filantropis. Jadi kayak Bill Gates juga kan dia kebanyakan uang ya gitu. Jadi kebanyakan orang kaya pensiun dini lalu jadi filantropis gitu. Itu Ci Lisa bilang ada cash flow quadrant, itu nomor setelahnya ya. Tapi menurut saya pertama kali baca Rich Dad Poor Dad dulu, baru ke cash flow quadrant. Ada lagi nggak pertanyaan? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Jadi ada juga yang punya motivasi itu, saya nggak mau bergantung ke tempat kerja saya sekarang gitu. Saya mau tetap tetap bisa membiayai tanpa saya bergantung ke orang lain gitu. Ada juga yang motivasi finansialnya kayak gitu. Jadi kalau bisa motivasinya harus besar gitu. Wah, ini ada yang ngomong nih. Apa? Dari David Christian. Ya ini guru investasi saya nih, ngetes saya nih. Kondisi perekonomian yang berubah seperti akibat pandemi COVID-19 atau dampak UU Cipta Kerja tentu mempengaruhi cara kita mengolah keuangan. Kondisi perekonomian. Oke. Menurut Kak Vivia, perubahan apa yang perlu kita sesuaikan dalam mengolah keuangan kita di saat seperti ini? Menurut saya sih, ya ini mungkin lebih ke sharing ya. Strategi keuangan di saat pandemi, berarti kan ya? Kalau saya sih, gimana ya? Karena ya sebenarnya saya tuh kalau investasi sih saya sudah ada di saham, udah ada di deposito, udah ada di USD, udah ada di peer to peer gitu kan. Nah, karena sekarang ini kondisinya nggak stabil gitu. Nah, sebenarnya itu kalau menurut saya sendiri itu kesempatan besar buat saya mempunyai perusahaan. Nah, tapi sekali lagi pelajari dulu perusahaannya yang baik lah, sama kayak kita mempercayakan uang kita ke orang yang terpercaya gitu ya. Jadi saya ingin punya kepemilikan perusahaan. Jadi mumpung sekarang lagi pandemi, saya akan
akan besar nih masuk ke sini gitu. Nah, lalu tapi karena kondisi tidak stabil, tetap nih harus punya dana darurat itu ya. Pokoknya, oh ya dana darurat itu, setidaknya itu dana darurat sama dana yang targetnya kurang dari 1 tahun, itu masukin ke, kalaupun mau diinvestin tadi kan dana darurat bisa 50% tabungan, 50% reksadana pasar uang ya. Nah ini dana untuk tujuan kurang dari 1 tahun gitu, baiknya juga reksadana pasar uang gitu. Jadi misalkan saya mau menikah 3 tahun lagi, kurang panjang ya. saya mau menyekolahkan anak 10 tahun lagi. Nah, kan masih lama tuh. Nah, kalau masih lama masukin aja di saham gitu. Tapi nanti 1-2 tahun menuju itu, kalau kondisi ekonominya nggak stabil gitu, pindahin buat ke reksadana pasar uang sih paling. Itu sih. Maksudnya karena itu uang yang bakal dipakai pendidikan si anak gitu. Kecuali itu uang yang masih lama gitu, masuk lagi ke saham gitu sih kalau menurut saya ya, gitu. Yang bisa saya ini. Jadi terus ya wait and see juga sih, karena ini juga ada omnibus law gitu, itu secara bisnis itu sebenarnya menguntungkan karena ada pengencangan anggaran dan juga efisiensi gitu. Jadi sebenarnya secara bisnismen pasti suka sebenarnya ada omnibus law, tapi ya harusnya dampak positif juga kan ya ke sektor bisnis. Tapi karena situasinya masih kayak gini sih, saya sih wait and see ya. Saya wait and see karena bisa jadi juga ada potensi ricuh karena walaupun jadi otak investor sangat setuju, namun secara society itu menimbulkan keresahan karena takutnya juga ada goyangan ekonomi di sana gitu sih. Begitu penjelasannya. Ada pertanyaan lagi? Ini di tes gurunya benar nggak nih? Lulus atau enggak? Iya nih, ngetes. Atau gurunya mau berbicara juga gitu? Saya tahu kasih masukan. Iya betul. Gurunya yang sharing juga. Atau ada pertanyaan lagi teman-teman? Jadi kita punya sisi, kadang-kadang karena kita investor ada punya sisi investor, tapi karena kita juga pekerja dan juga kita bagian dari society, kadang-kadang kita juga ada kecemasan ya ke arah situ gitu. Ada positif negatifnya sih ya. Oh ya, jadi itu ya kalau misalkan acara ini sudah selesai, lalu teman-teman mau berdiskusi lebih lanjut, saya persilahkan ya, jadi terbuka aja gitu, jadi kita saling sharing gitu. Lalu untuk yang melakukan challenge-nya gitu, ada tiga hadiah menarik lah buat yang buat melakukan challenge-nya. Jadi saya dapat feedback juga nih, ternyata mungkin ada yang benar-benar belum tahu misalkan, atau mungkin ada yang udah tahu sekian, nambah sekian gitu, atau mungkin malah nggak nambah sekali nih gitu, atau gimana gitu. Itu silahkan sharing, nanti 3 terbaik akan mendapatkan hadiah dari saya gitu. Dan jangan ragu-ragu untuk keep kontak dan diskusi lebih lanjut. Terus paling makasih buat yang udah dateng, nanti yang belum member bisa saya kasih souvenir buat apresiasi karena udah mau gabung. Sebenarnya saya murni ingin berbagi aja sih. Boleh tanya nggak, itu yang tadi video yang tadi pakai Well Abundance itu, ya. Afirmasinya itu bagaimana sih? Nah, ya saya bisa contohin mungkin ya.
sebenarnya mungkin bisa ini karena saya punya finance nih. Oh ya, abundance itu lebih ke, kalau menurut saya sih aromanya lebih ke uplifting gitu. Jadi kalau saya paling sering nge-diffuse abundance kalau kerja karena lebih uplifting, terus ceria gitu loh yang saya rasakan ya. Nah, kalau finance ini kayak lebih kalem, tenang gitu. Terus kan kalau abundance itu lebih spicy ya, kalau ini kayak lebih kalem gitu. Nah, ya kita kadang-kadang caranya tinggal gini aja sih, 3 tetes gitu, lalu diaktifasi, lalu dihirup-hirup gitu, lalu ditaruh ke nadi gitu ya, lalu katakan I'm financially free and live abundantly gitu. Jadi dengan sugesti positif itu buat menjalani hari itu. Nah, kadang-kadang juga itu ada pro tipsnya tuh, masukin beberapa tetes di jurnal kita, jurnal impian dan target kita, dan juga ke dompet kita gitu. Itu sugesti positifnya di situ. Nah, jangan lupa juga ini lakukan hal-hal positif itu. Jangan setelah kita afirmasi positif, kan pikiran kita udah positif tuh. Nah, saatnya kita action ya. Saatnya kita action dengan cara ini personal development, banyak bersyukur, banyak memberi, meditate, lalu bayangkan target ke depan, lalu secara intensi merasakan kalau saya nanti bisa menyokahkan anak saya bahagia gitu misalkan ya gitu. Jadi rasakan perasaannya gitu. Nah, lalu sama saya tambahkan jangan mental block. Jadi misalkan ada challenge tuh, Livia bisa bla 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 enggak minggu depan gitu. Nah, kadang-kadang tuh kita ada sisi pesimis insecure gitu. Aduh, jangan gitu-gitu. Nah, tapi itu tuh sebenarnya hanya kita memberi batasan sendiri ke pikiran kita. Jadi kalau bisa jangan banyak excuse. Kalau misalkan kapan dituntut apa gitu, jangan lari lah, jangan lari. Kalau bisa welcome gitu, karena justru makin kita disitulah law of attraction-nya gitu. Jadi makin kita menebar dan makin kita tidak memblok rezeki yang datang, itu rezeki makin tambah gitu sih. Itu sih yang penting. Bentar lagi nih pada nyari oil finance nih. Baru tahu ada oil finance. Cuma belum masuk Indo ya. Ya, pokoknya abundance itu favorit saya karena teman-teman kerja kapanpun, dimanapun. Nah itu kan tadi yang di video taruh di di uang itu? Ya, itu abundance ya benar. Itu pro tipsnya menggunakan abundance dari saya Google sih. Ya bisa gitu. Soalnya kan setahu Tapi saya jangan memang lupa kalau melakukan itu harus afirmasi. iya. Karena katanya kan uang itu juga ada soul-nya. Oh, iya. Uang itu ada jiwanya gitu loh. Itu sih yang pernah saya dengar dari orang yang maksudnya udah lebih paham kan. Katanya itu uang itu kalau misalnya kita bayar, misalnya kita bayar di kasir nih. Nah, kita juga harus say thank you sama dia. Katanya sih begitu. Karena uang itu yang kita dapat tuh selalu ada soul-nya. Nah itu ada lagi dikasih tahu sama coach saya dulu tuh, dompet kita tuh satu harus pakai dompet yang warna hitam, sampai warna hitam. Habis itu harus dimasukin uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000 yang baru, itu diselipin di dalam. Jadi itu tidak boleh dipakai. Jadi itu kayak misalnya kita track money gitu. Itu sih. Jadi aku juga sampai sekarang punya temen tuh yang kayak gitu. Jadi aku juga sampai sekarang masih tetap aja aku selipin, taruh di satu kayak cover itu ya, plastik gitu, selipin di dompet, itu selalu ada gitu loh. Ya memang sih dompetnya itu dia merasa tuh tidak selalu kosong, pasti selalu ada uangnya gitu. Ya biarpun memang sedikit kadang, tapi intinya tetap ada uangnya gitu. Iya benar. Saya ada temen kayak gitu Ci, jadi suka banget uang 100.000 yang masih bagus banget itu pasti dia punya gitu, dan dia selalu sayang pakai itu gitu. Ada gitu sih, emang ada yang gitu teman saya.
Wah, makasih nih Ci Lili. Soalnya Kalau nanti mau diskusi lebih lanjut, welcome Ci. sama-sama. Ya. Sharing aja sih, karena juga pernah dengar seperti itu gitu loh kan. Jadi ya sharing aja. Atau teman-teman juga ada yang dapat ilmunya kan bisa dicoba ya kan, nggak dicoba kan nggak ada yang tahu gitu. Si Sali diajakin suami kalau simpen duit bagus. Rebutan uang 75.000 sih sampai rebutan ke 75.000 yang baru. Saya punya 75.000. Udah dapat selembar. Sampai dikirim dari Medan lagi. Dikirim dari Medan uang 75.000. Di Jakarta nggak dapat, dapatnya dari Medan. Wow, luar biasa. Aku belum dapat nih. Ada yang mau kasih nggak? Nggak tahu diri. Anyway, KTP satu gitu sih, Ci. Kenapa? Satu KTP 175.000. Iya. Itu tukernya di mana? Daftar aja, Vin, di website. Nanti ditunggu. Ada jadwalnya. Jadi kita nanti ke BI-nya kita tuker. Jadi buka aja websitenya. Oh gitu. Oke, thank you. Teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Jangan lupa ya challenge-nya. Tuh ada 3 hadiah menarik ya dari Wivia. Yang ulang tahun tapi dia yang ngasih hadiah. Luar biasa. Ya. Mana tahu rezekinya nambah ya. Biar berkesan, Ci. Biar berkesan di ulang tahunnya. Ya. Rezekinya juga nambah. Amin. Nah, itu salah satunya mental abundance sih. Jangan blok rezeki. Jangan blok rezeki. Yes. Ada yang mau nanya atau mau sharing? Angel mau nanya atau mau sharing? Tapi boleh sih, aku bilang yang baru ada new member. Aku ada new member baru masuk. Aku provokasinya pakai WA Abundance ini. Lagi ke WA, aku bilang, kan toko lagi sepi. Apalagi yang lagi di mall kan, PSBB. Ya, memang bisa, coba aja aku bilang. Kalau nggak dicoba kan nggak ada yang tahu, aku bilang kan. Emang ada di yang living ada oil seperti itu. Nah, buat yang member baru, boleh tuh diprovokasi. Jadi tertarik juga dia mau coba katanya. Luar biasa. Karena kan banyak yang nggak tahu loh, Vin. Di luar itu banyak yang nggak tahu loh kalau di YL itu ada oil seperti ini. Betul. Apalagi yang sekarang kan lagi masa seperti ini, pandemi kan orang pada kesulitan juga. Mana tahu ya ada solusinya buat mereka. Tapi tetap harus semangat juga kan cari uangnya, tetap semangat kerjanya juga. Jangan hanya harapin oilnya aja gitu kan, tanpa ada aktivitasnya. Betul. Oke. Nah, Angel, mau sharing apa, Angel? Aku nggak ada, Ci. Aku udah banyak tanya tadi. Aku banyak nggak ngerti kalau soal keuangan. Jadi kalau misalnya istilah-istilah dari Kak Wivia tuh kayak baru sih, lumayan cukup baru buat aku. Terus kalau misalnya pas kuliah kan aku cuma taunya ya itu kan main-main, nyanyi, udah gitu doang. Mana pernah baca buku keuangan kayak Kak Wivia gitu. Jadi baru tahu ya cukup kayak oh ternyata begini gitu. Oh ada tangga-tangganya juga buat investasi gitu ya. Aku sih kayak bener-bener agak buta sih kalau misalnya soal investasi gitu. Apalagi kalau misalnya istilah yang tadi tuh yang aku tanya soal apa, solvabilitas itu ya. Ya itu gitu deh Kak. Oh ini yuk karena Kak Wivia ulang tahun kita nyanyi bareng yuk buat Kak Wivia. Yuk nyanyi bareng. Yuk teman-teman. Ini ada orang tua Kak Wivia juga ya? Ada adiknya juga ya? Iya. Mirip, so. Yuk nyanyi yuk teman-teman, buka kamera, buka video. Aku pimpin aja ya nyanyinya, tapi nyanyi bareng. Nggak apa-apa, meski nggak sinkron nggak apa-apa. Siap, nyanyi aja, Del. Oke, yuk. Kita mulai ya buat Kak Wivia. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Kak Wivia. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Birthday. Makasih Angel hadiahnya. Happy Hadiah birthday. dari Angel. Happy birthday, Wivia. Thank you for sharing. Ya,